tambang Bitcoin paling besar di dunia itu dimiliki oleh konglomerat Indonesia. Oke. Menurut gue gini, nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang bisa jadi investor. In your opinion, in the next future, in the Yeah. next, let's say 10-20 years lah, bisnis apa yang bakalan thrive? Cuman ada 5 yang gue lihat. 10 tahun lagi udah nggak ada lagi kayak gitu. Kenapa? Diganti robot semua pasti. Karena robot akan secara capex lebih mahal, memang modalnya besar, tapi mereka nggak akan marah. Mereka nggak minta naik gaji, mereka kagak digaji. Hai semuanya, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea, dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang menurut aku sangat hardworking, very persistent, dan selain itu juga banyak banget fansnya. Karena teman-teman aku yang ngefans sama dia. Ada Timothy Ronald. Halo, welcome to my podcast. How are you? I'm good. Nyasar dikit tadi. Nyasar dikit lumayan ya, susah ya jadi ininya ya. Tapi ini aku intermezzo dikit. Jadi aku tuh tahu kamu dari teman-teman aku. Oke. Jadi dulu aku waktu kuliah tuh ada group of friends gitu, cewek cowok, cuman mostly cowok. Dan mereka tuh selalu ngomongin finance, ngomongin crypto, and your name keeps on popping up. Oh really? Iya, udah kayak. Kuliah di mana dulu? Di Melu. Oh oke. Iya, jadi kayak semua pada ngomongin, and that's how I know you sebenarnya. Oke. Ya, jadi makanya if my friends are watching, I bet mereka kayak seneng banget. Tapi ini yang menurut aku very show-stopping adalah Timothy Ronald ini menurut aku salah satu yang definisi sukses di usia muda. Karena kita sebenarnya hampir seumuran gak sih? 2001 kan? 2001, iya. So hampir kita lah, hampir seumuran dan udah bisa menghasilkan 200 juta di umur 16 tahun dan 1 miliar di 20 tahun. Itu gimana ceritanya? Mulainya dari mana? Dulu awal tuh gue dari jualan sih awalnya. Dulu jualan karena kebetulan keluarga gue juga bukan dari keluarga yang well off lah. Oke. Jadi gue tuh kondisinya waktu itu nyokap bokap gue pisah dan gue sekolah kan ya nggak jelek-jelek amat di penabur waktu itu. Oh oke. Cuman karena gue ikut nyokap gue, jadi gue mesti bayar sekolah sendiri. Ini kejadiannya umur berapa nih? 15, 16 lah. 16, gue mesti sekolah sendiri. Jadi gue mulai jualan ini minyak rambut dulu, pomade. Oh, sama gue jualan sedotan stainless yang buat boba itu loh. Jualannya kayak ke teman-teman atau online? Enggak online. Jadi gue beli dari Cina, gue jualnya di Kaskus. Dulunya Kaskus, sekarang jadi Tokopedia. Oh, oke. Iya, baru gue transisi Tokopedia, gue jualan dari Tokped waktu itu. Oh, awalnya gitu. Iya, jualan dulu. Iya. Tapi punya mindset buat bisnis itu apakah karena dari kecil di encourage atau gimana? Orang bilang, nyokap gue bilang gue dari kecil agak aneh sih katanya. Kenapa aneh? Kenapa? Jadi gue bisa kayak metik bunga tetangga terus gue jual ke dia sendiri gitu. Jadi gue tuh metik buah apa tuh? Jadi bunga di rumah tetangga gue ambil, terus gue jual ke tetangganya. Terus dia karena nggak enak, dia tahu itu bunga dari lahan dia, tapi dia nggak enak karena anak kecil kan, jadi dia beli gitu 5.000. Itu umur berapa? Umur berapa? Masih kecil banget kayaknya. Emang otaknya udah otak bisnis ya berarti iya, ya dari dulu ya? Emang agak aneh dari kecil. Suka. Iya. Ini aku denger kayak riset dari tim aku juga, katanya dari dulu pas masih zaman sekolah, itu udah punya pemikiran gak mau kerja sama orang atau kerja di balik meja. Itu maksudnya gimana dan kenapa? Itu ketakutan gue yang gue punya. Jadi waktu itu gue pas di sekolah, I don't really enjoy school kan. Jadi gue lebih suka kayak main basket atau ngapain. Tapi were you academically smart or? Lumayan. Okay. Gue dulu nilainya bagus, jadi gue nilai bagus tapi guru-guru nggak suka sama gue karena gue nakal. Jadi gue kalau tidur gitu disuruh ngerjain soal di depan, gue bisa kerjain, jadi mereka bingung gitu, gue tuh harus diapain gitu. Ngerti. Jadi mereka mungkin semuanya guru-guru tuh nggak suka sama gue, tapi nilainya masih oke gitu. Jadi nggak bisa dimarahin juga. Jadi nggak bisa dimarahin juga, mereka rada bingung gitu. Jadi gue tuh takut gitu, kayak disuruh sekolah terus ada jam istirahatnya, jam 9 istirahat, jam 11 istirahat. Formalitas kayak gitu gue takut. Gitu. Jadi gue mikir kalau gue begini terus gue kerja di belakang meja di kantoran, gue sampai mikir waktu itu gue mendingan jadi pengemis. Gue mikirnya dulu, gue mending ngemis gitu, jualan tisu di pinggir jalan, dibanding gue kerja kantoran. Karena gue takut banget gitu loh, di meja di kantor gue takut banget, nggak tahu. Kayak itu my deepest fear dulu. Intimidating aja gitu ya? Iya, intimidating banget. Karena mirip sekolah apa gimana itu? Karena mirip sekolah mungkin gue mikirnya. Jadi gue takut banget kerja di office tuh. It's not for you lah ya. It's not for me. Iya. Cuman gimana caranya tahu satu hal itu punya potensi di bisnis? Misalnya kayak awal kan tadi sedotan, itu gimana tuh? Simple aja sih. Jadi waktu itu gue cuma mikir gimana caranya nyari duit. Jadi waktu itu juga awalnya nggak laku-laku banget. Gue cuma jual kayak 12 pomade jadi 24.
Sampai akhirnya ratusan, dan akhirnya ya gue dapat yang puluhan juta lah sebulan waktu itu SMA. Oh, I see. Which is waktu itu kalau SMA mungkin buat gue ya gede banget waktu itu, gede banget. Rasanya udah bisa kemana-mana tuh. Udah bisa nongkrong nih. Udah bisa nongkrong gitu-gitu. Jadi gue nggak ada passion sama sekali sama sedotan gitu. Oh, enggak sebenarnya, bukan kayak emang suka banget sama nggak ada nih gitu. Nggak ada. Jadi waktu sedotan stainless itu gue jual. Itu kan buat boba ya. Fungsinya stainless kan untuk dunia yang lebih bersih dan lain-lain. Sustainability. Ya gue nggak peduli sebenarnya waktu itu. Jadi gue ngiklan pakai kayak kura-kura mati gitu. Lu kasihan nggak sama kura-kura? Kalau kasihan beli sedotan gue gitu. Iklan gue gitu dulu di Facebook. Oh alah. Ya, itu bikin sendiri tuh? Bikin sendiri semuanya. Oh, I see. Sedotannya gue beli dari Cina. Gue beli cuman kayak 3.000 ya satunya. Terus di repackaging gitu atau gimana? Gue repackaging jualnya 30.000 gitu. Marginnya jauh ya? Marginnya jauh banget. Ya. Tapi kan udah pernah coba berbagai usaha nih, mulai dari tadi sedotan ini segala macam. Mana yang paling menantang? Dan apa the biggest lesson that you take away? Semua menantang sih. Yang pomade aja menantang. Gue kena BPOM waktu itu karena ternyata gue baru tahu yang dipakai di badan manusia itu harus ada izin BPOM-nya. Gue waktu nggak ada izinnya dan gue jual besar sekali, udah sampai kontainer-kontainer ada waktu itu. Jadi terus gimana? Didatengin orang BPOM, didatengin orang bea cukai juga. Terus akhirnya gue pas pesan paling besar kayak 2-3 kontainer, sama mereka sama bea cukai itu ditahan barangnya. Oke, terus? Gue lagi main basket waktu itu, nyokap gue telepon suruh gue datang ke rumah kan. Gue datang ke rumah, ada orang bea cukai bilang ini gimana nih, maksudnya barangnya mau diapain? Gue bilang ya saya nggak bisa bayar nih, buat lu pakai sekantor lah, gue bilang gitu. 2-3 kontainer tuh? Iya, jadi gue umur 17 ya waktu itu. Ya 2-3 kontainer. Masih muda banget sih. Terus uang gue habis semua tuh gara-gara itu. Karena gue modalnya gue putar semua kan. Terus gue nggak ngerti, nggak gitu jago finance sama accounting. Jadi uang profit gue itu nggak gue retain di perusahaan. Profit gue tuh jadi sepatu. Oh, buat pakai hangout sama teman-teman. Jadi dipakai lah ya. Sisa yang muter di bisnis itu nyangkut semua di 2-3 kontainer itu. Jadi uang gue balik ke nol waktu itu. I mean umur 17 juga sih at that time. Jadi masih muda banget ya. Masih muda banget. Iya. Gimana caranya supaya bisa tetap kreatif sama adaptif dalam kayak, karena kan bisnis tuh menurut aku ini, maksudnya aku bukan expert, tapi aku lihat bisnis tuh udah banyak banget potensialnya. Terus ada tren-trennya juga. Itu gimana caranya so that you can stay creative and unique from the others? Jadi waktu itu gue nggak pernah punya interest untuk cuman berbisnis awalnya, tapi gue pengen dapat duitnya. It's only the money for me. Money oriented ya. Money oriented. Gue cuman mau duitnya. Jadi gue nggak peduli mau sedotan, pomade rambut, gue nggak peduli gitu. Gue mau duitnya karena waktu itu jadi gue tuh suka baca-baca buku. Jadi gue tuh dulu terobsesi jadi orang paling kaya di Indonesia dari kecil. Jadi mama gue kalau tanya, kamu mau jadi apa gede? Anak-anak bilang ada mau jadi astronot, dokter dan lain-lain. Gue bilang gue mau jadi orang paling kaya di negara ini. Gitu. Terus dia bilang ya ini mungkin anaknya rada gila. Tapi sekarang dia udah mulai percaya dikit. Sekarang mulai percaya dikit ya. Jadi dulu gue pengen jadi orang paling kaya. Gak peduli mau kerjaannya apa? Gak peduli. Nah dari situ gue mulai googling kan. Orang paling kaya di dunia itu siapa? Nah zaman yang gue itu paling kaya Warren Buffett. Jadi gue mikir kalau ini nomor 1, ya ikutin yang dia main aja, dia ngapain. Nah dia tuh investasi saham waktu itu. Gitu. Jadi obsesi gue untuk mulai semua pomade ini adalah untuk nabung sebanyak-banyaknya duit buat gue bisa beli saham. That's it. Oh, I see. Jadi gue nggak suka bisnis sebenarnya. Gue pengennya jadi investor. Oh, pengen investor. Tapi kan kalau investor nggak punya duit kan gimana caranya? Iya, apa yang mau diinvestin gitu kan? Iya, jadi gue bukan ngikutin tren, tapi whatever makes money at the time, gue kerjain. Gitu. I see. Sekarang kan udah bisa dibilang, I mean my friends know you, and then my brother knows you. Terus udah bisa dibilang sukses dan disebut sebagai Bapak Kripto Indonesia nih. Waduh, bapaknya. Nah, apa tua sih? banget bapak. Bapak banget ya panggilannya ya. Apa pelajaran terbaik yang pernah kamu lewatin atau kamu dapet from your experience dari bisnis dan juga lain-lain? Bisnis itu about kegigihan sih menurut gue. It's about focus dan persistence. Salahnya gue adalah waktu itu gue kutu loncat. Jadi gue pas pomade-nya gue gagal, kena mental gue dan nyerah. Tapi harusnya kalau misalnya gue stick di situ, ya itu bisa tetap bisa besar pasti bisnisnya. Jadi bisnis itu harus fokus, jangan gampang pindah-pindah. Oh, oke. Gitu. Ketika setelah itu kan gue sempat bikin agency juga. Gue bikin agency advertising waktu itu. Jadi gue service klien banyak. Pas zaman SMA mau transisi kuliah. Dan di situ gue ngerasa kayak pas COVID, orang mulai nggak bayar retainer gue segala macam kan. Nah gue nyerah lagi di situ. Jadi fokus tuh menurut gue penting banget. Dan jangan pernah nyerah sih. Karena bisnis tuh not about how smart you are. Bukan tentang lu pinter ngatur duit, pinter marketing. Itu about kayak lu dihantam sama hidup terus, tapi lu tetap get back up gitu.
Itu yang I see. susah sih menurut gue. Kadang misalnya ada bisnis nih yang udah ongoing beberapa saat, terus udah dicobain ini itu nggak grow nih, misalnya kayak Ya. gitu. Apakah in that case you should leave or stick to that persistence? Menurut Your gue, opinion. kalau dalam pengetahuan gue Yeah. sekarang, stick to that persistence. I see. Jadi stick ke satu industri, jadi yang terbaik di industri itu Industri menurut gue itu. paling gampang. Nah kebetulan walaupun gue bisnisnya waktu itu loncat-loncat, tapi Hmm. yang gue selalu stick itu adalah di investment. Oke. Jadi I've always been a great investor Investor. dari dulu. Oke. Gitu. What, Jadi what makes you think that you're a great investor? Kayak what are the elements ya to be one? gue mulai 2 juta sampai sekarang. Oh, oke, ya. Itu Hasilnya. gimana aja tuh cara, karena maksudnya ada orang kan yang, I mean kayak aku personally, Yep. Aku tuh ngelihat money lebih kayak a tool for me to purchase something gitu loh. It's Oke. not a tool to like make it grow into even more money gitu loh. Oke. Nah, itu gimana Nah. caranya? Karena menurut aku itu yang paling beda ya, mindset Yep. mindset yang ngebedain investor sama yang just ngegunain uang sehari-hari Yeah. gitu. Itu gimana? Nah, gue tuh nggak lihat uang itu sebagai akhir. Jadi kalau Oke. walaupun gue tadi gue bilang gue money oriented banget, Mhm. tapi gue nggak ngeliat uang itu untuk akhir. Karena ujungnya uang buat apa sih? Paling beli mobil, beli rumah. Iya, benar. That's it. Dan itu akan cepat sekali bisa dapat kalau lu jadi investor yang baik. Tapi gue melihat uang itu bagaimana cara uang ini gue bisa pekerjakan untuk hal yang lain gitu loh. Gimana cara this money can work for Work me. for you. Jadi uang itu bukan tujuan akhir dari hidup gue, tapi ini adalah sebagai tool. Sama seperti lu. Kalau lu toolnya untuk beli, kalau Tool, gue ya. toolnya untuk bikin sesuatu di masyarakat. Untuk Oke. nanti gue pengen bangun sekolah, untuk Oh, gue iya. lain-lain. Jadi uang walaupun itu semuanya buat gue, tapi itu bukan tujuan akhirnya. It's never about the money Indian. Ngerti. Karena menurut gue ada 3 fase hidup. Pertama kan gue learn Yeah. dari untuk semuanya investing. Mhm. Sekarang gue di fase gue earn, Mhm. dan nextnya gue akan return gitu. Gue pengen balikin semuanya. Oh, I see. Cuma what's your basic principles of investing? Basic principles of investing gue adalah know what you buy. You Oke. have to know what you buy. Apapun itu, misalnya lu ditawarin Contoh. bisnis sama temen nih, Oke. itu investment kan Investment sebenarnya. ya. Lu bener-bener tahu nggak bisnisnya apa? Gitu. Kalau gue, jadi dari gue kecil kan gue invest saham. Jadi I have to study all the companies. Jadi 900 listed companies di Indo, lu tanya gue every single one, I can answer. Itu perusahaannya apa, laporan keuangannya seperti apa. Are you? Karena kan tuh it keep on changing gak sih? Ya, every day I have to read apa yang terjadi really? di Indonesia, apa yang terjadi di global News secara gitu makro. ya? Iya, news. Jadi gue bangun pagi, Heeh. gue biasa ada waktu 2 jam malas-malasan tuh gue baca gitu. Udah bangun pagi gue baca dulu. Gitu. Oh, I see. Jadi emang harus, we have to know what. Sama lah ya, kayak kalau beli barang juga kan, kalau yang maksudnya mau spending harus tahu dulu kita mau beli apa gitu kan. Yes. Sama juga kayak dalam investing pun seperti Iya, itu. lu harus tahu apa yang lu beli. Jadi simpelnya kayak misalnya lu beli, diajak teman lu buka Iya. restoran nih, Ha-ha. lu harus tahu restorannya, makanannya apa, kira-kira Oke. cocok nggak di daerahnya, gitu. Oke. Apakah how much marginnya akan Oke. bikin money atau enggak, lu balik modal dalam berapa. Itu sama. Karena kan beli saham kan kayak lu beli perusahaan. Iya, betul. Basically Even lu though harus a tahu, small portion lah ya kayak iya, ini. small portion, tapi you have to know. Oh, walaupun misalnya, let's say, waktu gue beli di 2 juta rupiah, Iya. I pretend like I'm buying 5% of the company. Jadi, Oke. how I do my research tuh kayak gue mau beli 5% dari perusahaan. Jadi bener-bener very well thorough lah ya ininya. Iya, harus dalam banget gue risetnya. Begitu gue udah bener-bener tahu, ya baru gue beli. Kalau enggak, kalau cuma oh ini kripto nih, atau ini saham ini bagus nih, lu pasti Iya. 100% rugi. Karena you don't know what you buy. Itu first principle. Iya. Know what you buy. Banyak yang kayak apa ya? Ini kalau aku lihat teman-teman aku dan juga para Gen Z ya, Iya. banyak yang FOMO. Jadi misalnya lagi diomongin, kripto naik, semua beli kripto. Iya. Terus bagian turun, semua freak out narik gitu. Itu lebih problemnya di psikologinya kah, mentalnya yang emang belum siap untuk investing kah, atau gimana? Lu psikologi kan? Iya. Nah, ini masuk ke psikologi. Iya. Dan itu menarik karena itu salah satu bias. Jadi di investing tuh ada banyak bias secara Oke. psikologi. Itu namanya herding. Oh iya, herding. Iya, Jadi iya, kalau iya. binatang lemmings itu dia lari terus ke tebing terus jatuhnya matinya bareng-bareng semua. Iya, Nah, itu FOMO, sama. FOMO, Nah, iya. itu bias yang paling banyak kepake tuh, herding. Nah, bias ini ada banyak. Contohnya Ada apa lagi? confirmation bias. Lu mikir gue adalah investor yang hebat nih, ya kan? So I just trust you right Iya, away. terus gue bilang saham A bagus, lu langsung buka Sama, terus beli. sama. Iya. Confirmation bias. Ada lagi misalnya contoh loss aversion. Takut untuk kehilangan. Iya, Jadi lebih itu aneh. hilang. Manusia itu lebih takut hilang dibanding dapat. Tapi memang Dalam skala 1:2. Emang psikologi kayak gitu sih. We're just wired that way sih. Nah, kalau lu mau jadi investor yang hebat, Iya. itu harus dicoret semua dari otaknya. Makanya orang bilang kalau jago di financial market tuh pasti orangnya rada gila sedikit.
Karena Kayaknya dia harus bisa banting semua sih kalau hilangin semua bias-bias biasnya itu. Kayak mental accounting juga itu penting banget. Accounting kayak gimana tuh? Gini, ada yang mungkin ngerasa kalau lu dapat uang kaget lah misalnya. Misalnya lu dapat uang kaget, lu dapat lotre nih, ya kan? Sama uang yang lu kerja. Ini you put into two separate mental buckets. Jadi ini uang lotre lu misalnya 10 juta nih, sama gaji lu 10 juta. Lu akan kayak mau ngabisin ember yang ini. That's why kayak misalnya orang ngomong, misalnya orang berjudi lah ya. Orang berjudi, itu uangnya orang rasa ini uang panas nih, cepat habis. Padahal itu enggak, itu just mental accounting. Kenapa? Karena it's lebih gampang di-earn atau karena gimana? Itu cara manusia kelompokin uang di kepalanya. Kalau base dari kerjaan jadi dianggapnya lebih... Karena dia nganggap itu pakai waktunya. Kalau ini nggak pakai waktunya. Padahal uang itu sama. Iya. Jadi value-nya dihitung dari seberapa sulit kita dapat dan waktu yang kita spend. Betul. Jadi ketika misalnya saham lu floating gain itu lo mental accounting lu taruh di ember yang beda dari gaji lu. Padahal itu semua sama. Atau contoh lu dapat dari dividen itu beda tuh, lu taruh beda. Oh, ini kayak uang gratis, padahal nggak sama. Jadi itu akan merusak keputusan investasi lu. Putaran uangnya. Jadi seharusnya disamain. Iya, it's the same. Money is the same. Karena kan selama ini kalau aku invest ya, misalnya aku invest, misalnya sekian, misalnya 2 juta gitu, terus return sih 200 ribu, 200 ribu nih, kayak serasa dapat bonus gitu lah loh. Coba, misalnya, lu dapat bonus, lu dari kerjaan ini dapat bonusnya tuh entah kenapa lu kesampingin, kalau misalnya mau beli handphone pakai bonus yang ini, padahal itu uangnya semua sama. Jadi itu harus dihapus semua begitu-begituan kalau mau jadi investor yang hebat. Iya. In your opinion, kalau ini karena banyak banget Gen Z yang aku dengar tuh kayak intinya ngomong, gue intinya pengen jadi investor aja. Jadi pengen kerjaannya ya udah jadi investor, tapi nggak mau bisnis dan lain-lain. Do you think it's possible? Possible ya kalau misalnya punya modal, kecuali dia mau fundraise ya, ada yang mau titip duitnya di dia mungkin boleh. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa cuma mau jadi investor, gue rasa agak sulit ya, karena you have to have a very big capital untuk mulai. Tapi nggak ada salahnya. Menurut gue gini, nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang bisa jadi investor. Oh really? You think so? Yeah. Kenapa? Karena gini, kalau pebisnis tuh variabelnya banyak sekali. Kalau investor, lu kan beli existing bisnis yang sudah besar. Iya, betul. Kemungkinan lu untuk berhasil jadi investor is much bigger dibanding lu jadi pebisnis. Contohnya, kalau gue jadi lu, I will never start a business. Karena kita sempat ngobrol kan, I will never start a business. Karena gini, fokus lu adalah jadi orang terbaik di dunia entertainment. Just fokus di situ. Cari duit sebanyak-banyaknya. Dan kalau gue nggak tahu ya di entertainment, correct me if I'm wrong, tapi orang kan ada umurnya di entertainment, even di Hollywood. Kecuali ada mungkin film ya. Ya ada prime age-nya. Jadi kalau prime age ini lu bisa dapat sebanyak-banyaknya, terus let's say lu invest di perusahaan US deh, di Nvidia, di Apple, you're set for life nanti. Iya kan? Lu nggak pernah perlu kerja lagi setelah yang prime lu hilang. Jadi di manusia itu ada human capital sama ada financial capital. Human capital tuh akan turun over time. Karena pendapatan lo sebagai entertainer akan turun. Even gue sebagai pebisnis tuh akan turun. Tapi financial capital lo kan mulainya dari bawah nih. Ketika lo investnya terus, dia akan naik begini. I see. Di saat itu ketemu di titik tengahnya, itu lo udah set for life, lo udah nggak perlu kerja lagi. Gitu. Karena kadang ini kalau aku personally ya, karena kan aku udah entertain. Kadang I totally agree yang ada prime age-nya gitu loh. Betul. Kadang suka worry juga, kayak misalnya sekarang lagi bagus nih gitu. Kadang kepikiran, what about in the next 10 years, 20 years pasti, ya? Karena gitu. pasti berubah. Apakah bisnis juga begitu mindsetnya? Begitu sama ya? Sama. Contoh, coba kalian sebutin nih, bisnis yang tahan 100 tahun berapa sih di Indonesia aja? Nggak banyak loh, paling cuma several banks. Bisnis tuh nggak banyak loh yang tahan 10 tahun. Nggak ada ya? Maksudnya nggak banyak lah ya? Iya. Nggak banyak loh 100 tahun. Mostly duration-nya berapa? Rata-rata bisnis tuh 20 tahun mati. Oh iya? Iya, Nokia kan sekarang udah mati. Iya, benar. Banyak loh, bisnis yang udah mati itu banyak. There's a lot of business. Volkswagen di Jerman udah bermasalah sekarang. Jadi, bisnis yang lu mungkin kira besar sekali, itu banyak sekali yang cepat sekali tergantikan sama zaman. I see. Gitu. Karena mungkin generasi 1 bapaknya jago, generasi 2 anaknya udah mulai ya kurang, 3 tuh udah hancur. 3 tuh udah bodoh biasanya. Selalu begitu. Kurang di drill gitu ya kayaknya ya. Faktanya begitu. Dan itu satu dunia ya. Dan itu history. Ya. Dari zaman Roma tuh selalu begitu. 1 bikin, 2 itu maintain tipis-tipis, 3 itu bodoh. Selalu begitu. Even kayak Vanderbilt yang paling kaya dari zaman dulu, itu udah habis hartanya sekarang. Generasi 7-nya tuh udah miskin. Jadi kayak 7 turunan tuh nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya. Keburu ini ya? Nggak pernah ada. Oh, I see. Kalau ini kita ngomong forecasting aja ya. Nggak usah yang maksudnya fix nih. In your opinion, in the next future, in the next, let's say 10-20 years lah,
Bisnis apa yang bakalan thrive? Cuman ada 5 yang gue lihat. Oke. Yang pertama artificial intelligence. Jadi AI. nanti kayak customer service dan mungkin ya video-video ini mungkin hilang. Yang ngedit tuh pasti hilang 100%. Iya. Karena di tempat gue juga, gue lagi coba integrate kan yang paling advance tuh AI itu kayak gimana. Kayak short form gue yang gue potong itu udah bukan pakai manusia. Jadi video panjang ini kan dipotong ke TikTok nih misalnya. Itu yang motong short form gue itu udah bukan manusia, itu AI semua. Oh, pakai tools gitu ya. Iya. Jadi mereka yang bahkan videonya gue cuma kasih, mereka udah tahu potongan konteksnya, tapi gue train AI-nya. Jadi mereka potong konteks. Oh, oke. Jadi cepat banget, itu ngehemat kayak 3 orang. Simple kan? Nah, kayak di bank nanti, kedepannya kayak teller tuh semua akan hilang. Karena semuanya bakalan pakai ya humanoid robot atau apa, itu bakal hilang. Tapi yang paling simple, AI itu bakal gantiin banyak sekali. Contoh kayak CS. Oh, oke. CS itu bisa diganti, gampang banget. Yang CS yang chat Iya. itu akan mungkin tahun depan lah keganti semua. With Karena AI. di dunia sekarang per hari ini ada bank besar sekali di US tuh layoff 200.000 karyawannya. Yang ininya hubungannya ke sana gitu. Iya, hubungan sana. Jadi yang pertama it has to be AI. AI, oke. Yang kedua, kripto menurut gua. Kenapa? Karena kripto akan ganti gimana caranya financial transaction. Kan masih banyak yang skeptis kan sama kripto. Iya. Tapi teman-teman gua sendiri, misalnya kemarin gua sempat ada case, teman gua tuh lagi clubbing di China. Oke, terus? Entah kenapa, kayak kartunya tuh Mastercard-nya nggak bisa, nggak works. Karena terimanya Visa, jadi bawa Mastercard. Dia, orangnya bilang, ya udah lu bayar pakai kripto aja. Nah, dia nggak punya kripto, teleponnya gua di sini. Gua aja bisa bayarin bill teman gua yang di China in like 1 second gitu. Itu nggak mungkin bisa gua transfer kan dari bank sini ke sana. Ya. It's basically ke Cina tuh impossible. Karena dia nggak terdaftar di SWIFT kan. Iya. Bukan kayak kita Indo-Singapura. Ya. Indo-Singapura kan 3 hari. Tetap ada 3 harinya tapi SWIFT. harus nunggu tetap ya. Nunggu. Indo-Cina is impossible. Lu mesti bawa ke sana kan. Terus masukin dia punya WeChat lagi segala macam. Iya. Lebih very complex. Kripto 1 detik pindah. Jadi it's the future of financial market menurut gua. Jadi itu it's gonna be like worldwide currency gitu kali ya? Rupiah akan pakai blockchain di belakangnya nanti. Kan udah ada project Garuda. Jadi ini akan diganti, belakangnya bakal pakai blockchain. I see. Gitu. Oke, itu berarti kripto. AI, kripto. AI, kripto. Next-nya ini menurut gue masih agak jauh, tapi kan 20 years tanya. Space exploration. Apa, sorry? Space exploration. Ya. Kayak go to Mars gitu-gitu. Iya, karena nanti akan ada dengan teknologinya yang SpaceX bikin, itu akan ada asteroid mining. Jadi bisa mining di mineral langka di asteroid. Itu arahnya 20 tahun ke sana. Nah, apa yang bisa dikerjain di Indonesia dengan itu? Gue rasa kalau bikin roket, kita SDM-nya kurang ya. Tapi kalau natural resources tentang itu banyak kita. Oke. Contohnya kayak pasir silika kita banyak sekali. Itu jadi kalau teman-teman yang main di tambang nih bisa lihat nih. Main di pasir silika sekarang, harus main situ. Karena itu yang jadi protective hit-nya nanti untuk roket ke atas. Dan itu banyak sekali di Indonesia. I see. Gitu. Terus berarti ada apa lagi nih? Next-nya biotech menurut gua. Oh, biotech, oke. Karena sekarang genetic engineering kayak CRISPR udah canggih. Ya. Kalau misalnya nanti gua ke depannya punya anak, itu matanya udah bisa di-set. Wah, mau biru, mau ini, rambutnya mau apa. Is it ethical though? Iya sih, emang bisa sih. Jadi DNA sequence-nya kayak semacam digunting gitu. Namanya CRISPR, itu udah jadi. Dan gue investor, jadi I have to see these things kan. Ke depannya. Biotech tuh ada yang udah cure type 1 diabetes, itu belum pernah bisa di-cure dulu. Sekarang udah ada perusahaan yang bisa cure, namanya Sana Biotech. Itu gue ada investasinya besar sekali. Jadi itu ke depannya nggak tahu, mungkin dia bisa nyelesain kanker atau apa, tapi dia paling cepat nyelesain semua masalah. Karena dia langsung ke genetics modification ya. Iya. Jadi sekarang diabetes yang nggak bisa diselesain itu udah bisa. Oke. Gitu. Terus yang terakhir? Yang terakhir menurut gua akan renewable energy. Renewable energy. Kan sekarang masih fossil fuel nih, masih batu bara. Next-nya akan ke hydro, ke geothermal, wind and stuff. Oh, I see. Jadi 5 itu doang. 5 sektor ini ya yang bakalan thrive lah ya in the future. Cuma nih, considering di Indonesia nih, kita nih sebagai generasi muda di Indonesia. Terus kan semua tadi dibilangin AI bakalan bisa replace so many jobs, right? Yep. Terus kayak bakal ada industri-industri lain juga yang kita sebenarnya mungkin di Indonesia masih belum terlalu aware lah gitu bahwa ini tuh existing. Apa sih menurut kamu yang harus jadi perhatian kita supaya kita bisa tetap have a sustainable job in the future? Upskilling sih. Jadi jangan ngambil yang bawah. Contohnya, misalnya lu accounting. Kalau lu jadi finance director yang paling jago, you can actually see kalau misalnya karyawan lu kayak nyelewengin uang kemana, you can see. AI mungkin belum sampai situ. Tapi lu kalau cuma jadi accountant yang cuma tulis buku besar gitu, itu AI bisa ganti lu gampang. Sama kayak editing. Kalau cuma ngedit doang, itu 100% keganti. Tapi kalau lu ngerti stylenya film nih, misalnya lu
Lu Joko Anwar itu nggak mungkin diganti. Oke. Nggak mungkin diganti. Karena lu yang tahu kan arahnya mau kemana. Kan. Iya. Jadi ambil yang level paling tingginya. So become really good at what you're doing. Iya, kalau cuman misalnya jadi influencer yang live nih misalnya, itu bisa digantiin tuh. Tapi kalau jadi yang nomor 1, kayak Raffi Ahmad tetap nggak akan pernah digantiin. Oh, oke. Iya. Karena dia yang, maksudnya... Ntar butuh jadi utusan presiden atau apa segala macam. Oh, oke. Itu nggak diganti. Nomor 1-nya nggak diganti. Oke. Tapi nomor 99-nya hilang. Yang ini itu hilang. Jadi dunia akan distopia ke depannya menurut gua. Jadi kalau sekarang kan orang pabrik rokok misalnya mereka bisa demo gitu. Next-nya udah nggak ada lagi. 10 tahun lagi udah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Diganti robot semua pasti. Karena robot akan secara capex lebih mahal, memang modalnya besar, tapi mereka nggak akan marah. Mereka nggak minta naik gaji, mereka kagak digaji. Dan humanoid robot tuh kalau perusahaan seperti Tesla sekarang itu udah canggih sekali. Mereka udah bisa bikin tangan begini loh. Jadi kayak 10 tahun lah, nggak lama itu 10 tahun. Cause I make my money betting on the future kan. Gue beli Bitcoin pertama 2016 tuh waktu harganya 9 juta rupiah. Sekarang 1,5 miliar. Jadi I make my money basically by forecasting the future. By forecasting the future. And you think those 5 sectors are the ones that are gonna thrive. I see. Kenapa? Ini aku mungkin balik lagi dikit ke zaman sekarang ya. Dikit. Kenapa awalnya milih untuk bisnis kripto? Gini, karena satu, gue liat 5 sektor tadi. Sure, gue bisa investasi semuanya. Tapi yang gue kerjain, gue nggak bisa semuanya. Gue cuma bisa kerjain satu. AI, gue nggak sepinter itu kayaknya. Gue mikir. Gue nggak sepinter itu untuk kerjaan AI. Kalau misalnya space exploration, gue juga bukan aerospace engineering. Gue bukan Elon Musk gitu, nggak. Itu buat orang lain aja. Biotech juga gue kayaknya, biologi gue juga dari SMA nggak gitu pintar gitu, jadi kayak bukan gue. Renewable, ya mungkin gue bisa ngerjain kalau teman tambang, tapi itu bukan my cup of tea ya. Gue nggak suka kayak ke area tambang gitu. I think crypto is the paling dekat sama yang gue suka. Karena crypto tuh blending dari finance dan tech. Awal kan gue investor saham. Jadi, Warren Buffett kan. Crypto itu masa depannya dari finance. Gini loh, biotech kan itu masa depannya dari misalnya kedokteran zaman sekarang kan. Jadi itu ada masa depannya. AI itu masa depannya dari IT. Crypto ini masa depan dari finance, dan gue finance kan. Jadi I think it's the closest I can get. So that's why you chose crypto. Gue bukan cinta crypto, gue gila crypto. Gue nggak peduli gitu sama itu semua. It's just for the money gitu. Karena gue mikirnya cuma di situ. Berarti bisa dibilang kalau milih kerjaan atau milih kayak skill yang mau kita upgrade, itu better pilih yang future-nya bagus dong, bener gak sih? Tergantung mau kaya apa enggak kan. Ya terserah mau jadi tukang toko roti juga hidup boleh aja ya. Boleh aja. Cuman kan gue bilang tadi, goal gue dari awal tuh gue mau jadi orang paling kaya kan di negara ini. Makanya gue harus lihat gitu. Industri mana yang paling potensial untuk bikin gue jadi orang paling kaya. That's it. Itu 5 industri yang paling potensial, bukan itu doang. Ada lagi yang tukang sayur bakal tetap ada. Bisa gitu. Juga gitu ya. Bisa juga. Ya, cuma itu yang kayak ibaratnya kalau emang tujuannya pengen pengen jadi paling kaya. Karena industri itu pasti ada mentoknya. Contoh kayak influencer. Influencer kan ada mentoknya. Mentoknya itu misalnya Raffi Ahmad. Lo bisa lihat kan, kayak kira-kira valuasinya, oh ini berapa T gitu. Itu mentoknya. Oh kalau mentoknya kripto tuh siapa? CZ misalnya yang punya Binance. Oh hartanya berapa? Oh udah mau dekat ke ribuan triliun nih bentar lagi nih. Jadi cap-nya tuh berbeda setiap gitu industri. Gitu. I see. Gue kan bangun sekolah di banyak tempat, jadi I actually know this very well. Dan gue bagi beras tuh di banyak tempat. Beras itu naiknya 15% tahun ke tahun. I know this for a fact karena gue setiap Jumat bagi beras bertonton. Jadi setiap minggu itu gue tracking harganya. Beras itu naik sekitar 10-15% tahun per tahun. Jadi kalau lu untuk makannya segitu, inflasinya nggak mungkin 4%. Itu data yang dikasih sama pemerintah kan. Bukannya real terjadi di lapangan. Coba kopi emang naiknya 4% tahun ke tahun. Dengan logik yang sama, menurut gua inflasi itu bukan satu angka. Tapi? Itu nggak bisa diukur seperti itu menurut gua. Lo harus bisa kira-kira ranging inflasi berapa. Jadi bukan angka yang dikasih pemerintah, karena itu bisa dimainin sama BPS. Jadi waktu itu di beberapa daerah, itu Mendagri juga sempat bilang, Pak Tito, itu ada BPS yang mainin datanya kan, inflasi, biar diturunin kan angkanya. Of course mereka harus turunin dong, kalau nggak masyarakat panik. Iya, benar. Tapi kalau coba begini, setiap properti yang lo lihat, itu ditempel harga 5 tahun lalu sama 5 tahun sekarang, itu orang Indonesia bakal kebakaran jenggot semua. Karena ketahui inflasinya palsu, bukan 3-4. Gak bisa di average kah? Misalnya let's say... bisa dikira-kira. Dan menurut gua angka 15%. Contoh ya. Inflasi itu yang bisa dihitung real adalah dengan jumlah uang yang dicetak oleh Bank Indonesia. Jadi namanya M2 money supply, uang yang beredar.
uang yang beredar tuh kalau lo tracking itu 15% tahun ke tahun. I think one of the biggest takeaway that I get from talking to you now adalah you gotta do your own research. Is that? Iya nggak sih? You have to do your own research. Jadi kalau misal teman-teman nggak percaya, buktiin aja. Coba kalian tarik garisnya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, sama M2 Money Supply. Itu literally identical. Dan ini ilusi besarnya, gitu. Jadi kalau itu aja identical, lu yang nggak investasi, itu sebenarnya dirampoknya luar biasa. Karena satu, gaji lu nggak ada yang naik. Iya. Tapi lu diambil 15% tahun ke tahun. Because of inflation. Ya, itu kenapa tahun ini mobil tuh turun 14% penjualannya. Orang akan tambah miskin terus. Dan ini 2030, you're all gonna get menurut gua. Waktunya cuma sekitar 5 tahun lagi lah. 5 tahun lagi. Ya. Karena even orang dengan pendapatan luar biasa, itu akan kena dampaknya. Misalnya lu artis yang dapat 100 juta per bulan. Lu nabung nih 1,2 M per tahun. Itu uangnya hilang dalam mungkin 3 tahun uangnya tuh sisa 600 juta. 15. Iya. Compoundingnya 50-an sekian. Make sense. Jadi uang lu basically setengah tiap 3 tahun. If you did nothing. Kita juga nggak bisa expect, ini let's say nih, karena kan inflation katanya tadi naiknya 15% gitu. Sedangkan gaji kan segitu-gitu aja. Ini let's say kita kerja yang misalnya punya bisnis gitu. Kita juga nggak bisa naikin harga segila itu kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Karena daya belinya nggak ada, karena gajinya nggak ada yang naik kan di bawah. The only way adalah beli aset. Jadi kenapa misalnya, coba kalian pikir deh, rumah 1M di pikiran orang zaman dulu itu yang kayak di sinetron besar kan? Iya. Kalau sekarang 1M, nggak usah jauh-jauh dari sini deh, Kebun Jeruk, daerah sini. Itu rumahnya tuh di pinggir. Itu iya sih, bener-bener. Kalian tuh semua kena tipu sama inflasi ini. Kayak tadi gue lihat di layar tuh ada misalnya Timothy bisa misalnya 1 miliar, 100 miliar atau berapa. Itu bukan guanya yang tambah kaya. Semuanya yang devaluasi turun. Jadi orang yang di dunia kripto yang misalnya punya exchange dari lama atau konglo Indo tuh banyak sekali by the way. Jadi tambang Bitcoin paling besar di dunia tuh dimiliki oleh konglomerat Indonesia. Oke. Yang nomor 1 Indonesia tuh yang punya tambang paling besar. Oke. Dan kayak semua family yang very wealthy di sini tuh semua di kripto. Sekarang mereka udah transisi. Dan gue tuh jadi ngeliatnya contoh, gue beli Bitcoin waktu 9 juta rupiah. Semuanya yang jadi tambah murah kan buat gue. Make sense. Oh, misalnya contoh, 1,5 M mobil. Oh, cuma 1 Bitcoin. Iya, ngerti. Dulu kan belinya 9 juta. Nextnya bakal Bitcoin, gue bilang 2030 nih bakal 20 miliar. And you think it's gonna keep on increasing kayak the value? Pasti. Karena basic economics kan. Ketika lo ada barang yang supply limited dan demand unlimited, pasti gonna go up one way. Dan yang lu lomba beli sama negara kan, sama US sekarang. Dulu pas gua awal ngomong kan nggak ada yang percaya. Sekarang US udah ikutan, Bhutan udah jadiin reserve negaranya, Argentina. Tapi mungkin banyak yang kayak takut sama kripto tuh, ini kalau me and my friends ya, especially cewek-cewek. Karena menurut aku cewek-cewek tuh psychologically loss aversion kita tuh lebih tinggi dibanding cowok. Makanya cewek adalah investor yang lebih baik dibanding cowok. Really? Tapi kita kayak takut banget hilang, takut rugi, takut ini. Terus kayak misalnya ngeliat kripto kadang naik kadang turun, udah stres sendiri. Jadi makanya we choose not to at all gitu. Pisahin antara kripto dan Bitcoin. Kripto itu kayak saham menurut gua. Jadi kayak misalnya kalau Ethereum, Solana itu ada foundernya semua. Bitcoin ini anggap seperti properti. Cuman ada 21 juta propertinya, mau beli atau enggak gitu aja. Jadi otomatis kalau Bitcoin kan karena supply-nya segitu-gitu aja, it's gonna grow. Karena kalau mau jelasin ke teman-teman lu biar gampang, Bitcoin itu apa? Jawabnya Cyber Manhattan. It's Cyber Manhattan. Eksklusif lah ya, you know ya. Pernah telat nggak beli Manhattan, gue tanya? Enggak. Manhattan tuh udah dibeli dari zaman Dutch Guilder. Iya, dari dulu. Dari Belanda itu mata uangnya, reserve dunia itu bukan dolar. Dutch Guilder sekarang udah hilang. Itu udah ada yang beli Manhattan dari zaman itu. Sampai sekarang telat nggak? Enggak. Manhattan Price gonna go up nggak? It's gonna go up. Karena Manhattan is Manhattan and Billionaire's Row di sana bakal, it's still gonna be Billionaire's Row gitu dengan tower-towernya. Nggak akan pernah turun kan. Would you buy Cyber Manhattan? Problemnya kan dengan kalau lu beli, contoh, apakah gua nggak mau beli propertiesnya? Mau, tapi satu, ngurusnya ribet. Ya kan, gua mesti ada orang di sana segala macam. Of course I'm gonna buy gitu. Kalau misal suatu saat gua udah kaya banget, gua mau lah punya apartemen di Manhattan. Cuman alternatifnya apa gitu. Jadi Bitcoin itu properti, anggapnya kayak properti, it's like property. Jadi anggapnya kayak kota aja. Kayak Manhattan ada 21 juta unit, lu mau beli satu nggak? Dan yang rebutan beli ini tuh Amerika, Argentina, Bhutan, dan lain-lain.
competingnya udah bukan person to person lagi, Udah bukan tapi person to person sama negara. I see. Gitu. Tapi how do you educate people to be to be wiser and also more knowledgeable about crypto? Tadi gue bilang, you have to buy what you understand. Jadi lu harus beli apa yang lu beneran tahu. Kan gue bilang, sederhananya adalah Cyber Manhattan. Yeah. Tapi coba pelajarin, how do you move the money? Cara simpennya gimana? Biar nggak hilang gimana? Wallet itu apa? Seed phrase itu apa? Cara pakainya gimana? Jadi the basic step, first step nih, let's say buat orang yang benar-benar blank, nggak pernah invest gitu, specifically in crypto ya. First stepnya adalah sisihin 10% dari gaji lu. Oke. Coba beli Bitcoin, carilah bebas exchange-nya, tinggal googling kan exchange crypto gitu kan. Beli dari situ, coba transfer ke wallet lu. Lu beli wallet terus transfer ke wallet. Belinya kecil aja. Misalnya lu punya uang 1 juta nih. Coba 10%, 100 ribu gitu. Lu rasain dulu, kalau naik rasanya apa, kalau turun rasanya apa. Ya. Cuman jangan dipikir naik turunnya, karena anggap aja itu lu kayak beli tadi Cyber Manhattan. Karena it's gonna go up. It's gonna go up. Karena cuma 21 juta. Dan sedikit sekali sekarang loh. Sisanya tuh sedikit sekali. Dan ada orang gila kayak billionaire yang di luar, kayak Michael Saylor, dia udah beli 400 ribu Bitcoin or something. Lu lombanya sama dia gitu loh. It's gonna go up. Sebagai businessman and also investor, harus jadi orang kan yang visioner kan berarti. Gimana sih caranya supaya bisa lebih aware sama the changes that are happening around us? Lebih punya, lu harus bisa ngelihat sih kira-kira dunia ini tuh arahnya kemana. Kayak tadi, kalau orang awam kan tadi, dia dikasih data, you have to challenge menurut gue. Jadi gue tuh dari kecil tuh selalu nge-challenge. Jadi misalnya contoh, guru gue bilang, nggak boleh ya pakai sepatu yang ada warnanya, harus hitam. Gue kenapa gitu. Okay, what's the logical explanation behind it? Ya gitu, lu jelasin ke gue dulu gitu. Kalau nggak gue nggak mau. Tuh misalnya, kamu nggak boleh tidur Timothy. Kenapa? Kan saya capek main basket. Kamu bisa ngerjain nggak ini akuntansinya? Bisa bu, gampang banget gitu kan. Jadi dia ngajarin misalnya harta sama dengan hutang plus modal gitu kan. Rumusnya ditaruh. Terus gue tidur, terus tanya, kalau kamu tidur ntar kamu nggak bisa ngerjain. Tapi saya tidur dan saya bisa ngerjain bu gitu kan. Jadi harus always challenge menurut gue. Why gitu. Kayak dulu dari TK gue tuh challenge, pikiran gue emang agak aneh karena gue selalu challenge. Disuruh baris dulu. Gue langsung masuk ke kelasnya gitu. Kayak ngapain gue suruh baris? Tapi sekarang gue tahu kenapa disuruh baris. Karena itu zamannya Rockefeller tahun 1910. Rockefeller tuh bikin baris itu biar biasa jadi karyawan pabrik. Jadi harus baris dulu. Ya, jadi Rockefeller tuh yang ngubah foundational edukasi di dunia. Karena dia butuh pabrik. Kayak woman empowerment tuh juga dia yang bikin tuh. Karena waktu itu ceweknya butuh workers cewek. Jadi dia yang bikin waktu itu movementnya. Sampai sekarang Rockefeller Foundation yang masih gerakin itu. Iya. Jadi lu have to ask the foundational things. First principle mikirnya. Lu harus mikir everything tuh dari first principle. Lebih critical lah ya mikirnya. Lebih critical. Like, don't just accept things as they are. Iya, always challenge gitu. Bener nggak sih? Kayak misal contoh, gue ngomong gini, challenge dong. Bener nggak sih M2 money supply-nya sama ini? Dia bohong kali gitu. Iya. Always challenge gitu. Jangan cuman telan mentah-mentah. Jangan ditelan semuanya lah ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Selalu challenge. Berarti bisa dibilang you also educate orang-orang yang following you to challenge you juga dong in a way. Oh iya, silakan. Silakan. Kalau lu ketemu aset yang lebih baik dari Bitcoin, ya silakan kasih tahu gue. Gue juga pengen belajar kan kalau ada. Kalau ada. Iya, the mindset is like that. Wow, learn a lot in an hour podcast. Tapi ada pesan nggak nih buat anak muda yang mau start investing? Belajar yang banyak. Belajar baca buku menurut gue. Karena baca tuh jauh lebih cepat belajar dibanding nonton seperti ini. Buku apa yang would you recommend? Tapi not everybody has the attention span to read, you know. Ya itu zaman sekarang, masalah anak zaman sekarang. Kan? Makanya saingannya kan gampang, karena nggak banyak yang pinter. Karena harus baca buku tuh banyak. Apa yang bagus ya? Top 3 deh, top 3 yang top 3 buku gue. Tapi ini agak berat sih. Nggak apa ya. It's okay. Satu tuh Wealth of Nations by Adam Smith. Itu yang That's like an old economic books, right? It's one of the best menurut gua. I wrote an essay or that one. Oh iya, really? Ya, tapi itu kayak waktu itu filosofi kelas sih, kayak ngebandingin that economic principles, and he also wrote a book yang kayak tentang basically everybody tentang psychology lah in a way and philosophy of life.
Terus kayak ditanyain whether or not he's contradicting himself gitu. Ya, itu menarik banget tuh. It's very interesting, but then very interesting. quite a heavy read ya. Yeah. Wealth of Nations, oke. Oh, itu padahal paling gampang ya ngomong. Oh, iya. Security analysis. Kalau kalian mau belajar gimana cara ngeliat perusahaan, like lu habis baca buku itu lu ngeliat perusahaan akan beda. Okay. Lu akan melihat laporan keuangannya tuh kayak dokter ngeliat manusia kalau sakit. You can actually see the company, namanya security analysis. Okay. By Benjamin Graham, itu gurunya Warren Buffett. Okay. Tapi ya bukunya segini kayaknya. Very thick ya. Yeah, very thick. It's like 1,000 page lebih. Okay. Security analysis, and the last one, gue gak pernah tanya buku sih, jadi mikirnya panjang. Intelligent Investor by Benjamin Graham juga. Iya. Intelligent Investor. Itu buku terbaik. Very famous. Iya, by Warren Buffett. Books ya. Yeah. I see. Itu berarti 3 top books yang 3 top books. Tapi yang nomor 1 menurut gua, I'll say the Intelligent Investor is the number 1. Kenapa? Karena itu yang ngubah paradigm gua semua on how I invest. Jadi dia ngasih tahu konsep kayak misalnya margin of safety, di mana lu kalau beli itu harus kayak punya jaring gitu. Oke. Jadi lu beli saham itu harus ngitung intrinsic value dan harga sekarangnya berapa. Oke. Berarti ini lebih kayak ngasih theories-nya, lay down the theories. Iya, fundamental theories. Dan Buffett bilang ini the best book he's ever read in his life. Oh, oke. Gurunya dia yang bikin soalnya. So, buat anak-anak muda yang mau mulai investasi harus try to read more, research more, question, be more critical. Iya. Kalau mau belajar kripto juga gue ada buku. Boleh dipromosiin bukunya? Iya, cari aja pokoknya buku. Cari ada buku kripto. Oke. Thank you so much, Timothy Ronald, for coming to my podcast. Banyak belajar banget, dan especially mungkin aku bisa merepresent orang-orang yang emang gak, dalam investasi kita masih newbie banget lah gitu. Jadi makanya thank you so much for giving your words of wisdom. Jangan bosan-bosan mampir ke podcast aku. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah bikin video kayak gimana lagi ya nextnya. See you guys next time. Bye!